Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ainur Rahman. Saya adalah seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri, atau yang biasa orang-orang Pontianak ataupun orang-orang sekitarnya menyebutnya dengan IAIN Pontianak. Pada saat ini, saya menduduki Fakultas Pendidikan Bahasa Arab atau yang dikenal secara umum sebagai PBA. Adapun pada kesempatan kali ini, yaitu di dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang taukid, yang mana penjelasan ini guna untuk mengerjakan tugas UAS yang telah diberikan oleh dosen kita tercinta, yaitu Ustadz Abdul Hamid. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang taukid. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan videonya. Baiklah kawan-kawanku sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai taukid, yang mana taukid ini termasuk ke dalam isim tawabi, saya akan memberikan sedikit prolog terlebih dahulu, yang mana prolog ini akan membahas tentang apa sih itu taukid gitu. Hal ini sangat penting, hal ini sangat penting karena sebagai dasar berpikir kita nanti dalam memahami tujuan dan dari adanya taukid ini. Adapun isim taukid itu adalah gaya bahasa yang mana dalam menguatkan makna di dalam suatu kalimat. Jadi taukid ini adalah suatu gaya bahasa yang mana yaitu akan menguatkan sebuah makna ataupun sebuah kata di dalam suatu kalimat, baik dengan pengulangan kata ataupun dengan menggunakan alat-alat taukid. Isim taukid dengan pengulangan adalah pengulangan lafaz ataupun makna suatu kata ataupun kalimat. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat taukid yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah lafaz yang mana digunakan sebagai taukid. Contohnya seperti inna, ada qad, ada lamma, ada nun taukid, ada huruf sumpah. Huruf sumpah itu kayak wallahi billahi tallahi gini. Jadi huruf sumpah itu ada waw, ada ba, ada ya gitu ya. Dan sebagainya lah gitu. Nah, jadi adapun huruf-huruf taukid yang tadi saya bilang itu ada yang tadi saya sebutkan itu ada 5 kali ya. Ada inna, ada qad, ada lamma, ada nun taukid dan juga ada huruf sumpah. Lalu adapun isim taukid ini dia itu bisa ada karena apa gitu. Nah, isim taukid ini dia itu ada dengan tujuan untuk yang pertama, satu, isim taukid itu ada gunanya untuk menguatkan pendengar, untuk menguatkan makna untuk meyakinkan pendengar gitu maksudnya lah, untuk meyakinkan pendengar supaya pendengar itu yakin dengan apa yang dikatakan gitu, yang kita katakan gitu. Lalu yang kedua, fungsi dari adanya isim taukid ini, yang kedua yaitu meyakinkan pendengar jikalau pendengar itu tuh merasa ragu-ragu. Nah, jadi adanya isim taukid ini itu tuh supaya kita para pembicara itu dapat meyakinkan para pendengar apabila pendengar itu ragu. Contoh kita ngomong ke mereka bla 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 bla, nyampaikan tentang informasi lah gitu. Nah, terus orang ini nih yang dengarnya nggak ragu-ragu gitu. Nah, maka disinilah fungsi taukid, yaitu untuk menguatkan apa yang kita bicarakan tadi. Contohnya kita mengulang lagi apa yang kita omongkan tadi supaya yang pendengar ini nih rasa was-wasnya itu hilang gitu kan. Nah, itu fungsi yang kedua. Lalu ada juga fungsi yang ketiga. Mengapa sih taukid itu ada? Yang ketiga yaitu isim taukid itu ada supaya dia itu dapat menunjukkan bahwasanya isi pesan yang disampaikan oleh pembicara itu benar-benar nyata gitu. Nah, itu juga adalah fungsi dari taukid, yaitu berguna untuk
memberitahukan bahwasannya pesan yang diberikan oleh pembicara itu benar-benar ada ataupun benar-benar nyata gitu. Misalnya di sana tuh ada kursi gitu. Nah, cuman orang ini pendengar ini tidak percaya gitu. Nah, maka di situlah fungsi taukid gitu. Supaya untuk meyakinkan bahwasannya di situ tuh memang benar-benar ada kursi gitu loh. Nah, lalu adapun fungsi yang keempat, mengapa taukid itu ada? Yaitu untuk membenarkan pernyataan apabila audiens itu mengingkari apa yang dikatakan oleh pembicara gitu. Misalnya kita ngomong bahwasannya ada orang kabur tadi, misalnya kita di pondok nih kan. Nah, kita bilang, ada orang kabur tadi itu di belakang gitu. Nah, terus orang yang dengar ini tidak percaya, masa lah ada orang kabur tadi belakang gitu. Nah, di sinilah fungsi taukid itu berfungsi gitu. Bahwasannya kita itu menggunakan taukid atau pengulangan di sini betul, dari situ tuh ada orang kabur gitu. Terus nanti benar di situ tadi itu ada orang kabur gitu. Untuk fungsinya itu untuk membenarkan pernyataan apabila audiens itu tidak percaya lah gitu. Bahasa kita lah gitu ya. Nah, lalu ada pun yang kelima, yaitu adanya taukid itu untuk menolak sangkaan lain dari para pendengar. Misalnya nih pendengar nih pendengar pula. Misalnya misal pendengar tuh ngomong gitu. Nah, kita ini tidak percaya, maka disitulah taukid itu berfungsi dan banyak masih fungsi lainnya. Cuman kalau saya jelaskan satu persatu mungkin akan memakan waktu yang sangat banyak jadi di sini saya akan mempersingkat sedikit saja gitu. Adapun yang akan menjadi fokus saya di dalam pembahasan di dalam video pembahasan kali ini yaitu tentang taukid ataupun pengulang kata dijadikan sebagai taukid yang termasuk di dalam isim tabi'. Adapun isim taukid itu adalah isim tabi yang mana tujuannya itu untuk menguatkan madbu'nya ataupun kata sebelumnya. Sehingga audien ataupun orang yang mendengarkan itu tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan oleh pendengar. Maka madbu, adapun madbu dalam taukid itu disebut dengan muakkad. Maka taukid pun ada dua, dan di sini taukid itu dibagi menjadi dua macam kawan-kawan. Ada taukid lafzi dan juga ada taukid maknawi. Baiklah, saya akan menyampaikan ataupun akan menjelaskan taukid lafzi dan taukid maknawi setelah yang satu ini. Tetap stay tune di dalam video ini dan jangan lupa untuk selalu dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian pahami dengan mudah. Tetap stay tune dan tunggu kelanjutan. Baiklah kawan-kawanku sekalian, sesuai yang tadi saya katakan, maka kali ini kita akan membahas tentang taukid lafzi dan juga taukid maknawi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Adapun yang pertama itu taukid lafzi. Taukid lafzi adalah sebuah taukid yang mana taukid ini hanya menggunakan pengulangan kata muakkadnya saja. Jadi taukid lafzi ini cukup dengan pengulangan kata muakkadnya saja. Contohnya, yang pertama ada istaroitu kitaban. Nah, kitaban yang kedua itu adalah sebagai taukid, yang mana kitaban yang kedua ini sebagai penguat daripada kitaban yang pertama. Jadi maksud yang di sini yaitu istaroitu kitaban. Aku membeli buku. Maksudnya itu dia tuh benar-benar dia tuh emang membeli buku gitu maksudnya yang pertama. Lalu ada juga contoh yang kedua yaitu istaroitu kitaban. Nah, di yang kedua ini yang diulangi yaitu fiilnya gitu. Istaroitu fiilnya. Nah, istaroitu kitaban. Istaroitu yang kedua itu merupakan taukid karena istaroitu yang kedua ini dia itu mengulang kata yang sebelumnya, fiil sebelumnya gitu. Guna untuk meyakinkan pendengarnya bahwasanya istaroitu kitaban. Aku ini benar-benar membeli buku gitu. Untuk meyakinkan pendengarnya, lawan bicaranya lah gitu. Lalu ada juga yang contoh ketiga yaitu istaroitu kitaban. Nah, di sini contoh yang ketiga ini yang diulang itu adalah kalimatnya. Istaroitu kitaban. Nah, biasanya kayaknya menurut pendapat saya sendiri, istaroitu kitaban yang ketiga ya, contoh yang ketiga ini mungkin itu tuh kayak untuk membenarkan pernyataan bahwasannya pendengar tuh apabila pendengar itu tidak percaya gitulah contohnya.
Kayak yang tadi saya bilang kan ada fungsi taukid yang sebelumnya itu. Nah mungkin istara itu kitaban yang contoh ketiga ini itu untuk membenarkan pertanyaan apabila audiensnya itu tidak percaya gitu. Nah ketiga contoh di atas itu tadi itu adalah merupakan taukid. Adapun contoh yang pertama yaitu istara itu kitaban itu kata yang diulang itu adalah kata isimnya itu kitaban, buku yang diulangnya itu. Nah kata yang diulang ini adalah kata isim taukid gitu. Jadi yang diulang itu adalah isim taukid. Namun ada juga contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu istara itu kitaban. Di contoh yang kedua ini yang diulang itu adalah fiilnya yaitu istara itu. Sedangkan pada contoh yang ketiga yang diulang itu adalah kalimatnya. Istara itu kitaban. Nah, ketiga contoh yang tadi saya sebutkan itu semuanya itu adalah taukid, yang mana termasuk ke dalam taukid lafzi. Karena apa? Karena di dalam kalimat itu terdapat pengulangan kata, sebagaimana pengulangan kata itu berfungsi untuk menjadi penguat kata sebelumnya ataupun penguat muakkadnya. Tidak banyak sih yang dapat saya jelaskan tentang taukid lafzi ini, karena taukid lafzi ini sangat simpel ataupun sangat mudah dipahami gitu lah. Jadi kita akan masuk ke dalam taukid yang kedua yaitu taukid maknawi. Di dalam taukid maknawi ini taukid maknawi itu menguatkan kata dengan cara menggunakan kata-kata lainnya gitu, dengan cara menggunakan kata-kata tambahan. Contohnya itu ada kata-katanya itu diantaranya ada nafsun, ada ainun, ada kila, ada kilta, ada kullun, ada jami'un, dan juga amanatun. Ketujuh kata, jadi itu semuanya ada 7 kata ya, ada nafsun, ada ainun, ada kila, ada kilta, ada kullun, ada jami'un, ada amatun. Ada 7 kata. Di dalam taukid maknawi, taukidnya itu harus bersambung dengan domir yang kembali kepada ma'bu ataupun muakkadnya. Contohnya, Ja'a Ahmadu ainuhu. Ahmad datang dengan sendirinya. Ainuhu itu ada kata dengan ainun. Ainuhu itu tuh taukid karena ada kata-kata yang termasuk ke dalam tanda taukid. Lalu contoh kedua ada fasajadal malaikatu kulluhum. Nah, kulluhum ini adalah taukid. Karena apa? Karena kulluhum itu tuh adalah termasuk ke dalam tanda-tanda kata-kata taukid. Yang mana artinya malaikat itu kan jamak, banyak malaikat gitu kan. Nah, maka di sini pun menggunakan kulluhum mengikuti pada muakkad sebelumnya gitu. Jadi itu isi maknawi ini mereka itu mengikuti kepada domir muakkadnya lah intinya gitu. Nah, kata nafsun dan juga kata ainun, kata tadi itu di dalam 2 contoh di atas itu tuh mengikuti kepada muakkadnya. Apabila jadi simpelnya gini. Taukid maknawi itu kan ada 7 kata-kata lah gitu intinya. Ada nafsun, ada ainun, ada killa, ada kilta, ada kulun, ada jamiun, ada amatun. Iya kan tadi yang saya jelaskan. Nah, kata-kata ataupun tanda-tanda taukid maknawi ini dia itu harus mengikuti kepada domir muakkadnya. Misalnya muakkadnya mufrad, maka kata taukid ini juga harus mufrad gitu. Kayak ya Ahmadu ainuhu gitu, ada hu-nya, itu mufrad kan, satu orang. Nah, apabila muakkadnya itu musanna ataupun 2 orang, maka kata-kata yang tadi itu juga harus musanna, harus mengikuti wazannya gitu. Nah, apabila muakkadnya jamak, maka taukid maknawi, kata-kata taukid maknawi ini juga harus mengikuti jamak, dia juga harus jamak gitu. Jadi taukid maknawi itu mengikuti kepada domir muakkadnya, kurang lebih seperti itulah. Nah, baiklah kawan-kawanku sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit tentang taukid maknawi dan juga taukid lafzi. Jadi intinya gini, taukid lafzi itu tuh simple, dapat kita pelajari secara mudah lah intinya. Karena taukid lafzi ini dia itu cukup mengulang kata sebelumnya ataupun kata muakkadnya. Misalnya kitaban atau istaro itu. Dia tuh cukup mengulang. Nah,
itu bisa disebut dengan taukid lafzi. Nah, dan juga taukid maknawi, dia ini ada 7 kata tadi kan yang saya sebutkan, lausun, ainuhun dan sebagainya. Nah, itu tuh dia itu kata-kata itu harus mengikuti kepada wazan kepada domir dari muakatnya. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawanku sekalian. Baiklah kawan-kawanku sekalian, mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan sedikit tentang taukid dan juga taukid maknawi dan juga taukid lafzi. Mungkin terdapat kekurangan atau terdapat banyak sekali kekurangan dalam penjelasan ini. Saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna dan saya juga masih di dalam tahap untuk belajar. Maka apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau terdapat kesalahan dalam ucap kata saya berharap sekali kepada kawan-kawan kepada saran juga kritik dari kawan-kawan sekalian yang menyaksikan, karena alim kalian kota manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa. Maka dari itu saya memohon maaf sebesar-besarnya sebagai materi pada kesempatan video kali ini apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam penyebutan kata ataupun penjelasan di dalam video kali ini. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Oh, don't forget guys, thank you for watching this video, and I hope you can like this video, and if you have a question about taukid, you can asking it in the comment column in the behind of this video. Okay, so thank you for watching and see you in the next video. Bye bye all.